Mababina beli di Formula F. Nanti televisi keluar. Oh ya, gula. Dekat nih bahasa dulu. Oh. Saya cuma coba. Nanti saja makan apa ini? Ini ikan 9. Makan dengan Sagu. Dah. Santai saya. Dah. Da. Dah. Da. Ya. Da dalam bahasa lokal da. Kalau yang tadi ikan apa Bu yang asli ini? Anet nu. Anek du. Ikan tidur siang. Kalau yang itu lokom. Yang mana ini? 9 ya. Ini lokom. Ini asli juga sini. Asli. Umumnya ketika kami di daerah pedalaman sedang melakukan liputan di pedalaman yang nggak ada warung, kami pasti makan di tempat keluarga dan memang di mana-mana diterima dengan baik gitu. Nah ketika di kota saya lebih mencari nasi padang, kalau Dandi bisa apa aja. Tidak masalah sih soal makanan. Ya untuk soal makanan Ucok lebih pemilih ya. Lidah Sumateranya sudah terlalu tinggi standarnya mungkin, jadi setiap ada kesempatan warung Padang dia pasti milih warung Padang. Sementara saya cenderung lebih fleksibel gitu. Makin lokal saya makin senang gitu, karena kalau cuma makan warung Padang ngapain keliling Indonesia gitu. Di Jakarta aja muter-muter itu nggak habis warung Padang kita puterin gitu. Jadi tapi ya tentu saya bisa memahami lidah Sumateranya Ucok sebagai orang Aceh. Yang kedua ya faktor mungkin ketaatan pada agama. Ucok sebagai orang PD Aceh dia lebih taat dibanding saya. Kalau saya pribadi justru lebih suka makanan timur, terutama Papua ya, yang dari sagu itu semua suka. Menurut saya itu yang paling enak, paling unik. Dimasak bagaimanapun, baik dalam seperti dipepes dalam daun atau jadi papeda, tetap enak bagi saya. Itu ikan asli saja. Kalau sudah dirawan sudah ikan tempura. Sudah ikan tempura. Ini aja lo mau gambar. Makasih dulu. Susah motong pakai sendok ini. Siapa suruh pakai sendok? Siapa suruh pakai sendok? Taruh sendoknya. Minum kuah. Jangan dipakai sendoknya, jangan dipakai. Nah, sendoknya memang tidak perlu dipakai, pakai tangan. Ya. Mantap pakai kuah. Aku kebina, sabu masih baru jadi begini macam karet-karet, kalau sudah lama lain lagi. Gimana saya Cok? Bentuknya kalau dibayangkan memang nggak selera buat makan, tapi kalau dimakan Bentuknya apa ini menurutmu? ya, bisa dilihat kayak bentuk apa gitu. Tapi rasanya luar biasa. Ya pada dasarnya ada tiga momen ya terkait makan. Yang pertama adalah makan sepanjang perjalanan. Ya, itu bisa di mana saja, di warung tentu yang bagi kami tempatnya enak sambil istirahat.
Nasi kuning dibeli di Kumbe untuk sahur. Cok, gak jelas lu. Yang kedua biasanya kami makan juga sekaligus untuk ngisi bensin, ngistirahatkan motor dan segala macam. Karena bongkar barang kan sekaligus turun gitu ya. Lu sih bukan biar sehat, Cok, lu lapar aja sebenarnya lu. Telur setengah matang, saya minta 2 biji, lu minta 3 biji. Jadinya 3 biji nih, protein semua. Apa alasannya sampai pakai telur tengah matang? Katanya buat stamina. Tapi kita emang harus banyak protein. Susu steril, nggak boleh nyebut merek ya. Lalu kelompok makan yang kedua, makan di tempat liputan. Ini biasanya paling menyenangkan karena ya kami makan bersama masyarakat apa yang mereka makan gitu. Di banyak pedalaman kami menikmati masakan-masakan kuliner-kuliner eksotis. Di Lamalera kami juga ngicipin paus, hiu, lumba-lumba. Mungkin pecinta lingkungan yang mendengar ini agak miris. Atau kelelawar di Manado gitu ya. Jadi di tempat-tempat yang ya memang bahan makanan lokalnya itu gitu ya. Justru kalau distandarkan dengan standar kota, ayam, lele, sapi malah nggak terjangkau karena tidak tersedia begitu. Jadi itulah makanan lokal yang kami makan dan itu menyenangkan. Porsi pelaut. Kalau di darat boleh makan dikit. Ini pelaut aja. Makanan yang ketiga yang juga tidak kalah menyenangkannya adalah dijamu oleh tuan rumah yang biasanya menampung kami. Ya ini menyenangkan karena gratis. Enggak lah, karena memang pada baik-baik tuh orang-orang. Karena ita tak naik kayak laki edai na yan. Bác với hả? Masih situ ya ada. Ini cuma hebat. Gimana saya? Kau bang gabus sorry. Lebih enak. Dulu sebelumnya pernah makan yang dimasak pakai bambu. Ini dimasak pakai daunnya. Lebih enak, lebih gurih. Kalau saya sedang numpang tinggal di tempat kawan atau di sebuah organisasi, biasanya mereka setidaknya pagi menyiapkan sarapan. Untuk kami tidak enak kalau sering-sering disediakan sarapan. Jadi siang kami kelayapan untuk makan. Alasan syuting, padahal kami sebenarnya cari makan. Karena kan nggak enak juga terus-terusan gitu kan. Malam pulang agak larut dengan alasan sudah makan gitu. Jadi itu aja sih cara tidak lantas juga terlalu memanfaatkan kebaikan tuan rumah gitu ya. Tapi ya kami makan apa yang disediakan. Bahkan kadang-kadang dimasakin dengan mewah gitu ya. Di Goa di Sulawesi Selatan ketika berhenti hampir sebulan untuk mengedit Demahuse dan istirahat di tempat kawan jurnalis dan keluarga jurnalis dan dokter, pasangannya dokter. Wah, kami dimasakin tiap hari masakan-masakan yang fresh gitu ya. Ya memulihkan gizi dan kerinduan akan masakan rumah gitu. Atau di Batam di tempat dokter gigi Zahro misalnya, saya dimasakin masakan-masakan Eropa bahkan karena dia pandai mengeksplorasi resep dan ya bagi saya juga menyenangkan gitu. Jadi 3 kelompok makan itu adalah yang membuat kami tetap terjaga gizinya dan bertahan nggak tumbang sampai akhir ekspedisi.
Iya, jadi kalau makan termahal saya alami di Dompu, malah di Sumbawa, tempat yang tidak disangka-sangka gitu. Saya kira di Labuan Bajo gitu misalnya, atau di tempat wisata di Bali gitu, ternyata justru ketiban apes di Dompu. Jadi sebenarnya warungnya biasa saja, warung sederhana begitu, ikan bakar begitu menunya. Ya saya dengan Ucok, ya udah kita makan di sini aja. Dompu juga bukan kota wisata menurut saya. Cuma mungkin karena kami terlihat dialek orang jauh kali ya, bukan orang lokal mungkin. Jadi makan, habis makan berdua, ya biasa pesen ikan bakar biasa, seperti biasa. Porsi juga biasa gitu. Tiba-tiba tagihannya 120.000. Ya bagi kami itu uang besar gitu, untuk perjalanan ekspedisi Indonesia Biru mungkin setara makan 2 hari kali untuk 2 orang gitu. Jadi wah itu bikin shock banget. Saya sama Ucok lihat-lihatan, kita makan apa sih tadi kok sampai 120.000 gitu. Tapi ya itu tadi kejadian yang ya bahkan mungkin satu-satunya yang saya ingat. Jadi memang mungkin satu-satunya kami terperosok makan di tempat yang salah gitu. Nggak ada kuah, tambah ini. Saya kurang tahu karena semua pengeluaran ada di Dandi. Mungkin yang di Trenggalek paling murah, di Dompu paling mahal. Tapi kalau menu yang termurah kami alami di Trenggalek. 2 orang kami makan berdua, nasi, sayur, ikan juga, teh anget 2 gitu, kerupuk 14.000. Jadi 1 orang 7.000. Itu makan termurah dan ya kalau ketemu begitu kami semangat gitu. Enak, kenyang, murah gitu. Jadi kalau ya kira-kira range-nya sekali makan tuh ya kalau 1 orang ya normalnya 15.000 lah 1 orang gitu ya. Karena bagaimanapun juga yang banyak sebenarnya juga minum gitu. Karena perjalanan menguras energi sekali gitu. Kami sering harus minum. Dalam rangka apa itu? Pengalaman menarik kami alami di Merauke. Jadi suatu malam saya dengan Ucok, saya sudah ngerasa sejak masuki Papua, kami sudah merasa logistik sudah makin menipis gitu ya. Tapi karena ya jarang-jarang ketemu ATM, ya juga tidak bisa sering-sering ngecek. Dan saya juga sudah lupa berapa saldo terakhir gitu. Tapi di Merauke itu ketika kami mau makan malam dan saya harus mengambil uang, saya sebenarnya merasa bahwa ini kayaknya penarikan terakhir gitu. Dan benar saja, saya cek saldonya hanya tersisa sekitar 150.000. Saya tarik semuanya 150.000, dan tersisa 35.000 di rekening. Jadi ya kami itu bulan Juni, itu di setengah perjalanan, titik paling jauh dari Jakarta di Merauke. Ya jadi setelah penarikan itu ya uang tinggal 35.000, saya kemudian mulai menghubungi beberapa kawan dan saya mulai menawar-nawarkan rekaman video atau rekaman drone dan ya untungnya ada yang menyambut, kemudian beberapa rekaman dibeli dan digunakan untuk membuka dan menutup siaran televisi. Jadi kalau pagi hari sering buka siaran TV, ada lagu Indonesia Raya atau lagu syukur atau lagu perjuangan di malam hari untuk menutup siaran, biasanya ditempelkan gambar-gambar Indonesia yang indah. Nah itu sebagian dari
dari gambar ekspedisi Indonesia Biru. Dari situlah kami bisa melanjutkan perjalanan sampai selesai. Siapa yang sedang aku lakukan, Cok, malam-malam ini, Cok? Mau ngemas dari 3 tas, mau bikin 2. Woi, 3 tas itu ngerepotin ternyata. apa memungkinkan itu, Cok? Kita usahakan harus bisa. Selamat mencoba, Cok. Selama perjalanan kami memang dari rencana awal tidak pernah merencanakan jalan malam. Setiap menjelang maghrib kalau ada ketemu penginapan langsung tidur. Kebanyakan di penginapan, selain di penginapan kalau di kota kami nginap di sekretariat Aji gitu. Nah kalau di lagi liputan di pedalaman otomatis di rumah warga. Pernah kami juga di jalan karena kemalaman di Aceh di Gayo Luwes, kami tidur di masjid. Di mana nih, Cok? Aku bukan di wajib, bukan di basah. Ke masjid kok numpang tidur, Cok, bukannya sembahyang. Jadi tidur juga begitu ya. Tadinya kami membayangkan ini benar-benar perjalanan yang lebih liar gitu ya, dengan tidur di mana saja gitu. Tapi ternyata tidak bisa begitu juga karena kami baru sadar bahwa ternyata bagian paling penting dari perjalanan ini bukan kami, tapi peralatan dan isinya gitu. Jadi sekali lagi kalau tanpa peralatan ekspedisi ini ya tinggal jalan-jalan. Jadi kami dalam tidur kami biasanya lebih banyak kalau di perjalanan kami singgah di penginapan-penginapan yang murah, dan ciri-ciri penginapan yang murah, bersih dan aman adalah ketika penginapan itu banyak didatangi oleh sales atau distributor barang-barang. Jadi kalau banyak mobil box parkir, nah berarti itu penginapannya murah, bersih, aman karena sales bawa uang, bawa barang. Kalau penginapannya nggak aman, pasti mereka tidak akan tidur di situ. Jadi kalau ada motor-motor niaga parkir atau mobil niaga parkir, berarti di situ penginapan murah, bersih dan aman. Disitulah kami menginap, karena sebenarnya yang kami inapkan adalah alat-alat dan hard disk. Jadi berangkat dengan 3 tas, sekarang tinggal 2 tas. Packingnya jadi yang berubah. Kalau dulu kan packingnya pakai kotak-kotak, satu item satu kotak. Sekarang digabung. Jadi kita coba bagaimana dari 3 menjadi 2. Ayo, berangkat lagi kita. Di belakang itu ya. Jadi ini siapa? Yang mana? Ini. Yang ini drone sama jasanya segala macam dan pakaian aku. Dulunya bisa satu tas berbeda. Jadi dari 2 tas dijadikan 1 tas isinya. Tidur di jalan ya pernah, sering bahkan gitu, perjalanan seperti siang hari kalau udah terik banget gitu, nggak tahan gitu ya.
Saya sering ketiduran sambil naik motor karena angin dan kena panas. Saya sering ketiduran, dan luar Jawa sepi, jadi walaupun tetap beresiko, nggak terlalu mengancam begitulah kira-kira. Paling kecelakaan tunggal masuk parit atau apa gitu. Tapi kalau di Jawa jangan coba-coba tidur sambil merem-merem begini. Tapi kalau di luar Jawa ya masih bisa sambil ngantuk-ngantuk dikit gitu. Tapi kalau sudah nggak tahan ya kami berhenti, kami tidur aja sudah. Taruh motor gitu, harddisk diamankan, barang-barang bahkan kadang dibiarkan di motor, atau kadang gantian saya tidur, Ucok tidur, kalau ada kawan saya dan Ucok tidur, kawan yang jaga begitu. Jadi fleksibel sih. Perjalanan kapal adalah paling menyenangkan. Kalau bepergian dengan keluarga, kita selalu memilih kapal yang lebih cepat. Misalnya menyeberang Merak Bakauni, ya cari kapal eksekutif misalnya. Atau dulu ada kapal cepat. Gitu. Atau penyeberangan Padang Mentawai, ya cari Mentawai Fast gitu ya, yang 4 jam daripada ASDP yang 8 jam misalnya. Tapi dalam ekspedisi, kita cari yang makin panjang makin baik. Satu, pertimbangan biaya, yang kedua butuh tidur. Numpang tidur di kapal 8 jam itu seperti sorga aja udah gitu. Namun yang menarik perhatian kami adalah mulai maraknya penggunaan tas plastik untuk membungkus ikan-ikan segar. Sebelum ada plastik, ikan dirangkai dengan potongan tipis bambu, akar, kayu, atau sejenis tanaman pandan. Dengan teknik seperti ini, tidak ada potensi sampah plastik yang kini semakin mengancam lautan kita. Iya, mungkin yang termurah itu di Kupang. Saya juga nggak tahu hitung-hitungannya gimana. Bayar sewa 2 hari, akhirnya kami sewa per minggu. Nah kebetulan juga entah kenapa kami juga lama di Kupang menunggu kapal yang berangkat ke Sulawesi itu. Rencana ke Papua, ternyata nggak ada kapal yang ke Papua, terpaksa Sulawesi. Lama juga tinggal di hotel di Kupang. Sebagai ilustrasi ya, penginapan paling murah yang kami pernah singgahi itu kalau di rata-rata Rp30.000 per malam. Jadi itu penginapan di Kupang. Saya menemukan, saya masih ingat kalau tidak salah namanya Losmen Flores atau penginapan Flores atau apa gitu di kota Kupang. Kami harus tinggal beberapa hari di situ untuk editing, untuk menerjemahkan, untuk mencari penerjemah dalam bahasa Dawam ke bahasa Indonesia, dan itu butuh waktu. Jadi kami mencari penginapan agak panjang periodenya gitu. Entah seminggu atau 15 hari saya lupa. Tapi kalau di rata-rata 30.000 semalam. Itu penginapannya. Ya Anda harus sabar-sabar dengan air, banyak jentik-jentiknya, banyak seperti ulat begitu. Jadi kita harus sabar, kita harus kuras dulu beberapa gayung, baru setelah itu mandi gitu. Kalau enggak ulatnya ikut semua. Penginapan paling mahal sekitar Rp250.000 per malam. Itu di Takengon, di pinggir danau Laut Tawar. Ya memang kami sengaja ingin berekreasi sedikit di situ. Jadi memang memilih
memilih penginapan dan ya harganya segitu gitu. Itu sudah paling mahal. Pernah ada penginapan di Gorontalo, di kota Marissa, namanya Ritz-Carlton. Iya, saya lewat dan lihat, oh ini Ritz-Carlton, Cok, kita coba nginep di sini, Cok. Nginep di sini sama dengan Ritz-Carlton beneran, mungkin bisa 30 hari tidur di sini, 1 malam di Ritz-Carlton beneran. Ya rupanya dia memplesetkan merek Ritz-Carlton. Itu pengalaman-pengalaman menginap yang menurut saya menyenangkan ya. Sakit yang serius yang dialami Ucok ketika harus saya larikan ke UGD di ND. Saat itu kami berangkat pagi-pagi sekali karena ada informasi lagi perbaikan jalan, jika telat nggak bisa lewat. Otomatis kami berangkat pagi dan saya nggak sempat sarapan, sampai pulang pun, setelah pulang pun baru sarapan. Nah, setelah sarapan mulai terasa sakit di dada, sesak. Kemudian pulangnya hampir menjelang maghrib ya. Nah, ketika tengah malam saya benar-benar udah nggak tahan dan saya bilang ke Nandi, akhirnya diantar ke UGD. Yang kedua, saya juga mengalami kelelahan mungkin dan drop badan, sakit beberapa hari di Gorontalo. Itu yang membuat kami tertahan di Gorontalo selama 10 hari atau 15 hari. Kayak itu. Selebihnya ya setiap ada kesempatan kami berusaha mereparasi diri gitu ya, misalnya di Cipta Gelar, Ucok ke Sleo, sampai di Lumajang, dia pijat gitu, jadi supaya termaintain aja gitu. Saya kempeskan dulu. Ini bukan ya. Ini kena ankle-nya. Teriak-teriak aja, Cok. Nggak apa-apa, Cok. Teriak, Cok. Senang. Sampai di Bali ketemu warga yang bisa akupuntur, sambil syuting ya sambil akupuntur gitu. Di Metro di Lampung ketemu kawan-kawan yang bisa bekam, ya bekam gitu. Di Gorontalo ada yang bisa pijet, ya kami pijet gitu. Jadi setiap ada kesempatan di mana bisa reparasi badan, ya kami lakukan reparasi, maintenance rutin gitu ya. Tapi di luar itu konteks kecelakaan hanya 2 tadi yang menurut kami serius. Di Batam saya pertama kalinya mengalami serangan vertigo dan saya terkejut karena belum pernah mengalami vertigo. Tapi ya hanya di peristiwa itu aja, setelah itu sampai sekarang tidak pernah ada masalah lagi. Anak mami nyuci. Lu nggak punya duit bayar laundry, Cok? Begitulah, makin lama makin tipis. Aduh, anak mami nyuci. Selama ekspedisi rata-rata saya membawa 3 potong pakaian dan semuanya kaos, 1 jaket, 2 celana pendek, 1 celana panjang, sarung, anduk, dan pakaian dalam itu. Sudah. Jadi 3 pasang sebenarnya, 3 pasang pakaian. Karena prinsipnya
Satu dipakai, satu masih nunggu kering, satu bersih. Jadi itu aja rumusnya. Saya nggak tahu Cok mungkin membawa lebih banyak karena dia menggunakan dia membawa kemeja, membawa celana formal juga, sepatu, dan itu sangat berguna karena di banyak kesempatan resmi untuk mengambil gambar, misalnya acara-acara resmi pemerintahan yang kami harus mengambil gambar, ya Ucok yang datang gitu. Ucok yang masuk dengan pakaian resmi. Kalau saya nggak mungkin bisa karena celana pendek dan pakai sendal. Saya pernah hampir diusir di Merauke ketika ada acara formal gitu, ada danrem, ada wakil bupati mendiskusikan soal food estate, soal lumbung pangan di Merauke. Ya, saya mengambil gambar dan pihak TNI sudah mulai gelisah dan saya diminta segera meninggalkan ruangan karena pakaiannya dianggap tidak sopan. Saya paling 3 pasang kaos, saya juga bawa kemeja ya dan kain sarung. Nah biasanya ketika kami sampai ke tujuan, pakaian duluan kami bawa ke laundry. Besok atau lusanya udah siap, selalu begitu. Kami tidak bawa banyak, biar bisa membawa alat lebih gampang. Ya kalau di jalan dan pengen buang hajat ya buang hajat di mana aja. Ucok jauh lebih fleksibel soal beginian. Kalau buang air besar dia bisa mencari sungai terdekat di pinggir jalan dan saya jaga barang, dia langsung buang hajat. Saya agak lebih pilih-pilih kalau soal buang hajat. Tapi buang air kecil saya lebih fleksibel justru dibanding Ucok. Saya bisa di mana saja. Gitu. Kalau Ucok mungkin lebih pemalu dia. dia lebih mencari tempat tersembunyi. Kalau saya bahkan di pinggir jembatan di Kalimantan kalau sudah kebelet aja gitu. Ada Dandi yang di sungai itu biar Dandi aja yang cerita. Kalau saya nyaris nggak bermasalah sama itu. Di Wangungira, di Tobelo Dalam, ada sungai, tapi tempat hajatnya khusus. Jadi kita tidak bisa sembarangan kan, walaupun itu sungai, kita nggak bisa sembarangan kalau sudah dekat permukiman. Jadi sudah diatur seperti Baduy Dalam, ini untuk mandi, ini untuk buang hajat. Biasanya tempat buang hajat di daerah hilir, agak ke hilir. Mandi lebih hulu, untuk minum lebih ke hulu lagi. Mereka sudah atur. Kita nggak bisa sembarangan kalau sudah begitu. Jadi di Tobelo Dalam ada sungai, ada tempat buang hajat khusus. Masalahnya adalah tempat buang hajat itu, tempatnya bukan di tempat yang air mengalir, tapi di agak tikungan begitu. Misi Pak, mau numpang kamar mandi. Oh iya. Saya nggak tahu kenapa pertimbangannya justru bukan mencari air yang mengalir. Dan tempat nongkrongnya hanya bambu. Ya dengan berat 100 kilo lebih, saya nggak mungkin nongkrong di bambu. Pasti saya jatuh. Gitu. Nggak ada pilihan lain, saya harus masuk ke dalam sungainya. Dan di dalam sungai itulah sebenarnya sisa-sisa kotoran manusia masih mengendap di bawah. Karena dia memilih tempat tidak di spot yang langsung airnya bisa mengalir gitu ya. Saya juga nggak ngerti kenapa. Mungkin untuk memberi makan ikan juga saya nggak tahu idenya apa, tapi ya saya terpaksa masuk ke air dan saya jongkok di atas kotoran manusia sebelumnya. Ternyata jauh lebih horor dari saya membayangkan cebok dengan tongkol jagung atau dengan batu kering. Ketika sampai ke penginapan, kami pasti mandi. Dan ketika hendak liputan, pasti mandi.
sering mungkin kami mandi ketika ketemu ayah pasti mandi. Ada juga yang 2 hari nggak mandi pernah juga. Paling lama saya pikir 3 hari ya. Ucok itu pernah mengalami 3 hari nggak mandi. Dan dia baru mandi ketika kami kapalnya sandar di pelabuhan dan ada toilet umum. Jadi biasanya karena perjalanan berhari-hari di kapal yang airnya terbatas itu juga bisa membuat kami jadi jarang mandi gitu. Jadi kalau mau mandi di kapal itu biasanya ya bangun jam 3 dini hari sebelum orang lain berebut atau antre begitu. Ya kita harus cepetan mandi gitu kalau mau mandi. Kalau saya rata-rata 2 hari sekali mandi dalam perjalanan, biasanya setelah sampai di tempat sudah lelah, tapi kalau ada toilet ada kesempatan mandi selalu mandi. Mau, Cok? Mandi sudah berapa ya? 3 hari nggak mandi. Emang di mana ini? Di Tanjung Balai Karimun. Kan kita berangkat dari Batam. Awalnya konon ada kapal yang langsung ke Buton, Tanjung, ke Buton, ke Buton barunya. Tapi ternyata sampai di Tanjung Balainya harus nginap semalam. Jadi udah ada 2 malam di sini. Baru ada kapal nanti malam. Jadi mau mandi dulu. Oke, sampai sini. Salah. Rusak. Karena setelah itu belum tentu lagi nemu toilet berikutnya atau di tempat-tempat yang kita harus toleransi dengan air gitu, seperti di Boti gitu ya. Kita tahu air diangkut dari bawah dengan kendi, dengan bumbung, bambu dan segala macam. Kita nggak mungkin sembarangan mandi di tempat seperti itu. Kita harus tahu diri. Yang penting cukup untuk buang hajat, sikat gigi, cuci muka sudah cukup. Jadi saya dan Ucok membawa barang yang sebenarnya tidak terlalu ramah lingkungan, yaitu tisu basah untuk benar-benar darurat. Tapi itu pun juga kami gunakan banyak fungsi ya. Setelah digunakan untuk menyeka wajah yang utama, setelah itu menyeka badan, setelah itu untuk membersihkan alat. Jadi setidaknya dosa membuat sampahnya agak terkurangi karena bahkan dalam kondisi nggak ada air juga bisa dipakai untuk darurat, untuk cebok segala macam. Itu tisu basah itu membantu. Tapi ya benar-benar digunakan ketika sangat dibutuhkan. Menarik ya, waktu di Lok Sumawe kami udah dijemput, pas di jalan udah dijemput, kemudian disediain penginapan, bahkan saya dikasih uang saku sama Bang Nasir waktu itu ya. Pengalaman hampir serupa juga waktu di Lampung. Kami disambut kawan-kawan jurnalis beserta ada anak-anak mahasiswa, kemudian dikawanin makan sampai semuanya diatur sama mereka. Ya, karena perjalanan ini sudah kami upload ke sosial media dan beberapa orang sudah mengikuti perjalanan kami, maka kami mengalami banyak pengalaman menarik di mana ya kami disambut baik oleh komunitas-komunitas tertentu ya. Ditraktir makan, ditraktir minum, ditraktir ngopi gitu. Bahkan seperti pengalaman di Samarinda misalnya, salah seorang pemilik kafe sudahlah menggratiskan kopinya. Waktu kami pamitan disisipin amplop gitu ya untuk beli bensin katanya. Ya itu bentuk-bentuk apresiasi yang saya pikir kami merasa tersanjung dan saya merasa punya banyak persaudaraan di situ gitu ya. Saya pikir bukan nilai uangnya tapi keputusan mereka untuk berempati dengan kami dengan memberikan bensin segala macam itu bagi saya tak ternilai gitu. Di Pasar Terapung Banjarmasin, sungai tapi pakai ayam. Emang harusnya pakai apa, Cok? Harusnya ikan sungai. Gara-gara ngetrun lupa ngerikol.
dan memory card error. Akhirnya Ucok yang kerja, saya yang makan. Dikeringkan, jadi lalu dikeringkan airnya. Nah Ini jadinya. ini segini ini mau diuruk, mau jadikan pulau, dijadikan daratan untuk dibangun hotel. Perusahaan dari siapa pengusahanya? Tommy Winata. Tommy Winata, salah satu pengusaha terbesar Indonesia. Yeah.